Banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau kerap disapa pedofilia membuat kita mengulas kembali tentang pria pedofilia yang namanya sempat mengguncang publik. Baukini alias Babe membuat publik kaget dengan kekejamannya yang menyodomi anak-anak jalanan. Pria asal Desa Meranggen, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini dijatuhi hukuman mati karena melakukan sodomi terhadap belasan anak di bawah umur serta pembunuhan berantai terhadap 7 bocah dengan 4 diantaranya dimutilasi. Selanjutnya adalah kasus pelecehan seksual oleh karyawan dan guru Jakarta International School terhadap anak didiknya. Kasus ini mulai dilaporkan April 2014. Modusnya adalah anak dipanggil ke student consulting, lalu diberi minuman berzat kimia agar mati rasa dan tidak sadarkan diri. 5 terpidana masing-masing divonis 11, 7, dan 8 tahun penjara. Di tahun 2014 kasus pedofilia kembali mencuat. Andri Sobari alias Emon divonis 17 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah di Pengadilan Negeri Sukabumi. Emon membuat geger Sukabumi karena telah menyodomi puluhan anak-anak sekolah di bekas lokasi pemandian di Sukabumi. Korban diimingi oleh Emon dengan uang dan jajanan. Tahun 2015, Sony Sandra alias Koko mencabuli 58 anak berusia 13 hingga 17 tahun. Koko mengimingi korbannya dengan memberikan uang senilai 400 hingga 800 ribu rupiah. Atas perbuatannya, Koko divonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Yang tak kalah heboh adalah kasus pedofil di grup Facebook official Loli Candies 18+. Wawan merekrut anggota untuk membantunya mengelola akun ini. Grup Facebook itu memiliki 7.479 member dengan beberapa syarat untuk menjadi member. Salah satunya adalah tidak boleh pasif, yang artinya setiap member harus mengirimkan gambar-gambar yang memuat kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemudian membagikan video atau gambar pornografi terhadap anak yang belum pernah diunggah sebelumnya. Setiap member yang mengunggah video akan mendapatkan upah sebesar Rp15.000 per klik. Halo, balik lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas tentang hukum perlindungan anak dan perempuan. Nah, di sini materi yang diangkat yaitu adalah tentang pedofilia. Nah, karena kan di sini di Indonesia itu booming sekali tentang pedofilia. Mungkin salah satunya banyak sekali kasus-kasus yang besar yang mungkin teman-teman semuanya udah pada tahu. Nah, di sini saya akan memulai dengan pengertian dulu. Pedofilia itu apa sih? Nah, di sini saya akan membahas dengan pengertian pedofilia. Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu pedo yang berarti anak dan phile berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang di mana memilih anak-anak di bawah umur sebagai objek bagi pemuas kebutuhan seksualnya. Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya. Kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi dengan kata lain, pedofilia adalah perilaku seks yang menyimpang, yang merangsang secara seksual atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak. Nah, pedofilia mempunyai beberapa karakteristik. Ron O'Grady dalam sebuah artikelnya mengemukakan 3 ekstrim pedofilia, yaitu 1. Pedofilia bersifat obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan. Yang kedua, pedofilia bersifat predatory, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu korban yang diinginkannya. Yang ketiga, pelaku pedofilia cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi seperti foto, video, dan hal-hal yang berhubungan dengan korban. Selanjutnya akan lebih luas lagi dibahas oleh Noviansyah. Oke, saya melanjutkan lagi pembahasan yang kita bahas tadi mengenai pengertian pedofilia. Kali ini yang kita bahas adalah mengenai masalah pedofilia. Masalah ini masalah sangat serius yang sangat berat. Terjadi terus-menerus di Indonesia. Kita entaskan satu, akan ada yang lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aktivitas seks yang dilakukan oleh pedofilia sangat bervariasi.
mulai dari menelanjangi anak, memamerkan tubuh pada anak-anak, melakukan masturbasi dengan anak, dari bersenggama dengan anak, jenis aktivitas seksual lain yang dilakukan juga. Bervariasi termasuk stimulasi oral pada anak, penetrasi pada mulut anak, vagina atau anus dengan jari, benda asing atau alat kelamin anak laki-laki maupun perempuan. Korban dari penganiayaan seks biasanya diancam untuk tidak membeberkan rahasia orang dengan pedofilia sebelumnya melakukan pendekatan dengan anak dengan memberikan fasilitas dan iming-iming uang agar anak tersebut percaya, setia, dan menyayangi pelaku hingga anak tersebut dapat menjamin rahasia atas tindakannya. Ada beberapa bentuk pedofilia, antara lain kita akan membahasnya. Pertama, pedofilia tipe eksklusif atau disebut fixated, yaitu seorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa. Pelaku kebanyakan laki-laki dewasa yang cenderung menyukai anak laki-laki. 2. Pedofilia tipe non-eksklusif regression, yaitu seseorang yang tidak hanya tertarik pada anak kecil tapi juga pada orang dewasa. Umumnya pelaku adalah laki-laki dewasa yang sudah menikah, tetapi tetap memiliki ketertarikan pada anak perempuan berusia 8-10 tahun. Yang ketiga, cross-sex pedofilia, yaitu seorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan dan kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual dan sifatnya yang tidak memaksa. Biasanya pelaku hanya mencumbu anak dan mungkin melakukan stimulasi oral tetapi jarak tubuh. Yang keempat, same-sex pedofilia, yaitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlainan jenis. Aktivitas seksual yang biasa dilakukan dengan berupa meraba-raba tubuh anak, masturbasi, stimulasi oral oleh anak laki-laki, dan seks anal di mana pria yang berperan aktif. Yang kelima, pedofilia perempuan. Nah, ini sangat jarang terjadi. Pedofilia lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap pedofilia meskipun hal ini jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang bersifat negatif sehingga kasus pedofil perempuan jarang dilaporkan. Tapi ada, dan beberapa banyak terjadi di Indonesia, wanita yang lebih tua dengan anak yang laki-laki lebih muda. Pemerintah harus wajib segera bertindak bagaimana caranya untuk tidak berulang dan ulang terus merusak generasi muda. Oleh karena itu, akan lebih dalam lagi teman-teman kami membahas mengenai pedofilia dimulai dari Anita selanjutnya. Terima kasih. Nah, perbuatan pedofilia ini akan menimbulkan akibat buruk yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Anak sebagai korban dalam kasus pedofilia secara jangka pendek dan jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan fisik maupun mental. Gangguan fisik yang terjadi adalah resiko gangguan kesehatan. Alat reproduksi anak tentu belum siap untuk melakukan hubungan intim. Apabila dipaksakan berhubungan akan sangat menyiksa, apalagi perbuatan tersebut dilakukan di bawah ancaman atau kekerasan. Belum lagi bahaya penularan penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. Karena penderita pedofilia kerap bergonta-ganti pasangan dan adanya kemungkinan korban hamil. Sedangkan perkembangan moral, jiwa, dan mental pada anak korban pedofilia yang terganggu sangat bervariasi, tergantung lama ataupun berat ringan trauma itu terjadi. Bila kejadian tersebut disertai paksaan dan kekerasan, maka tingkat trauma yang terjadi yang ditimbulkan lebih berat, bahkan trauma tersebut dapat terbawa hingga usia dewasa. Dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan gangguan patologis lainnya yang lebih berat. Nah, jadi pedofilia ini sangat-sangat mempengaruhi dan sangat-sangat membuat anak-anak menjadi trauma dan bahkan bisa itu menjadi penyakit bagi si anak. Jadi untuk orang tua mohon dijaga anak-anaknya, jangan sampai ada kasus pedofilia lagi. Itu aja mungkin dari saya, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisu Isawardi. Di sini saya ingin menjelaskan lemahnya penerapan pedofilia di Indonesia. Ada 3 faktor lemahnya hukum di Indonesia. Yang pertama itu jadi pasal KUHP 289 itu penjara maksimal 9 tahun, dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pelaku pedofilia itu ditahan kurang lebih 15 tahun dan denda 300 juta. Ya, untuk faktor kedua, ya faktor lemahnya di Indonesia itu kemiskinan.
yang kian memburuk, membuat anak-anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi. Berakar dari kemiskinan, tidak sedikit memunculkan dan meledakkan berbagai modus perilaku deviatif, anomali, anormatif, atau penyimpangan. Kemiskinan merupakan salah satu bentuk ancaman yang serius. Ketika anak-anak Indonesia sedang dilanda kesulitan ekonomi atau orang tuanya tidak cukup mampu secara ekonomi untuk melindunginya, kaum pedofil memanfaatkan kemiskinan di Indonesia, berkedok memberi bantuan mengadopsi anak dan menyekolahkan anak sehingga anak mudah diperdaya dengan rujukan penemuan materi yang dibutuhkan. Untuk faktor ketiga, itu sistem keamanan di Indonesia ini sangat lemah. Banyak pelaku pedofilia itu memanfaatkan dari sarana internet, cenderung mencari mangsanya korban ini dari internet. Jadi mereka lebih cenderung memakai perangkat yang lebih canggih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang terkait masalah pedofilia. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhnya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak agar menjamin kehidupan seorang anak berjalan dengan normal. Maka negara telah memberikan payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undang sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak terjadi. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Atas dasar ini, pemerintah mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jerah serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisikis dan sosial anak korban dan atau pelaku anak kejahatan. Khusus perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menetapkan aturan yang lebih tegas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
2014 tentang perlindungan anak menyatakan pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Akan tetapi sesuai perubahan sosial terjadi di masyarakat, maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas terhadap sanksi bagi pelaku pencabulan anak. Maka dibentuk Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu buat kita semua. Saya akan menyampaikan ulasan sambungan terhadap pedofilia yang telah dipaparkan oleh kawan-kawan di atas, bahwa sanksi terhadap tindak pidana asusila anak secara terang dan secara jelas dibuat khusus oleh pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 sebagai pembaharuan dari pasal Undang-Undang 23 tahun 2002, di mana di dalam pasal 82 junto pasal 76 terkait dengan sanksi, di mana ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara dengan denda minimal 60 juta dan maksimal 300 juta. Dan di dalam pasal 76 terang terkait dengan adanya sanksi kebiri kimia. Kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Presiden, bahwa memang di dalam penanggulangan tindak pidana pedofilia ini tentunya harus ada sanksi yang membuat efek jerah bagi para pelaku karena dampak yang ditimbulkan. Kalau kita lihat akibat daripada korban-korban kejahatan seksual anak itu bukan saja terhadap psikis, bahkan nyawa, karena tidak bisa menahan rasa malu atau terjangkit penyakit penular. Makanya saya sepakat dan jangan kendor untuk pemerintah di dalam melaksanakan penindakan terhadap tindak pidana pedofilia atau keasusilaan terhadap anak, karena memang dampak yang ditimbulkannya tidak main-main. Dalam kaitan ini mendukung penuh terhadap ketentuan dan harapannya bahwa hal-hal dengan kejadian yang ditindak secara tegas mengurangi bahkan menghindari daripada kejahatan tindak pidana asusila anak, dalam hal ini pedofilia. Karena memang anak adalah penerus bangsa, sehingga generasi bangsa untuk bisa tetap membangun negara secara utuh kuat. Terima kasih saya sampaikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sanksi terhadap tindak pidana asusila anak, karena memang hal ini sudah cukup untuk membuat efek jerah bagi para pelaku. Terima kasih.